Esugihan di rumah kontrakan. Hujan turun deras malam itu, menciptakan suara ritmis di atap rumah kontrakan tua yang baru 2 minggu ditempati oleh Rina dan suaminya, Bayu. Rumah itu berada di pinggiran kota, jauh dari hiruk-pikuk dan hiruk suara kendaraan. Awalnya, Rina senang bisa pindah dari kosan sempit mereka ke rumah yang lebih luas meski sedikit tua. Harga sewanya yang murah seperti keajaiban bagi mereka yang sedang terdesak ekonomi. Tapi sejak malam pertama, Rina mulai merasa ada yang tidak beres. Udara di dalam rumah selalu dingin, bahkan saat matahari terik sekalipun. Lantai kayunya berderit setiap kali seseorang melangkah, meski tak ada siapapun yang berjalan. Dan yang paling membuatnya takut, suara lirih seperti orang menangis sering terdengar dari kamar belakang. Kamar yang belum pernah mereka pakai karena pintunya selalu macet dan sulit dibuka. Bayu selalu menenangkan Rina. Katanya, itu hanya halusinasi karena kelelahan. Tapi malam demi malam, gangguan itu semakin sering muncul. Suara tangisan berganti menjadi bisikan samar, dan kadang terdengar seperti suara anak-anak tertawa kecil di tengah malam. Rina pernah terbangun pukul 2 dini hari, mendapati pintu kamar belakang terbuka lebar, padahal sebelumnya terkunci. Di dalamnya hanya ada debu tebal dan lukisan tua bergambar seorang pria dengan mata yang seperti mengikuti kemanapun kau bergerak. Anehnya, Bayu bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Ia malah makin sering pulang larut malam dengan mata cekung dan bau dupa menyengat dari bajunya. Setiap kali ditanya, ia hanya menjawab pendek bahwa ia sedang banyak urusan kerja. Sampai pada suatu malam, Rina menyadari perubahan mencolok dari suaminya. Bayu yang dulu lembut dan perhatian kini menjadi dingin, bahkan kasar. Ia sering bicara sendiri di kamar mandi, dan pernah sekali Rina melihatnya membakar sesuatu di halaman belakang sambil membaca mantra aneh. Sejak itu, keadaan rumah semakin mencekam. Lampu sering padam tanpa sebab, hewan-hewan seperti kucing dan tikus mati satu persatu di sekitar rumah, dan bau amis seperti darah kadang menyeruak dari celah lantai. Puncaknya, Rina melihat bayangan hitam besar berdiri di pojok kamar mereka, menatap ke arahnya dengan mata merah menyala. Bayangan itu menghilang begitu saja ketika Bayu masuk kamar dengan wajah datar, seolah tahu bahwa sesuatu sedang mengawasi mereka. Tak tahan lagi, Rina memutuskan untuk mencari tahu sejarah rumah itu. Ia bertanya pada warga sekitar, namun kebanyakan menolak menjawab. Hanya seorang ibu warung tua yang akhirnya buka suara setelah Rina memohon. Rumah itu dulunya milik seorang dukun pesugihan yang terkenal kejam. Ia sering mengorbankan binatang dan bahkan pernah diduga menghilangkan anak-anak kecil untuk ritual. Setelah dukun itu tewas terbakar dalam ritual yang gagal, rumah itu dikosongkan selama belasan tahun. Banyak yang mencoba tinggal, tapi selalu berakhir dengan kegilaan atau kematian. Kata ibu itu, rumah itu menuntut tumbal. Dan siapapun yang tinggal di sana akan ditawari kekayaan cepat, asal mau memberikan apa yang paling ia cintai sebagai ganti. Rina pulang dengan tubuh gemetar, hatinya seperti diremas. Ia merasa seperti sedang menyusun potongan teka-teki mengerikan yang selama ini diabaikannya. Kepulangan Rina disambut dengan pemandangan yang membuatnya hampir pingsan. Di ruang tamu, ia melihat Bayu duduk bersila, tubuhnya dililit kain hitam, di depannya ada kepala kambing yang masih meneteskan darah. Bayu menoleh dengan mata yang tak lagi seperti manusia. "Kau sudah tahu, ya?" katanya dengan suara berat yang menggema seperti dua orang bicara bersamaan. Rina mundur perlahan, tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba berlari, tapi kakinya seperti tertahan sesuatu yang tak terlihat. Dari pojok ruangan, bayangan besar itu muncul lagi, kali ini dengan bentuk yang lebih jelas. Tubuh tinggi kurus, tangan panjang seperti ranting, dan wajah yang tak bisa dikenali, hanya mata merah yang menyala. Rina menjerit, tetapi suaranya tertelan udara dingin. Ia baru sadar, dirinya telah menjadi bagian dari perjanjian Bayu. Suaminya telah memilih kekayaan dengan menjual nyawanya sendiri. Rina terbangun di lantai ruang tamu dengan tubuh menggigil dan pakaian penuh darah kambing.
Bayu sudah tidak ada. Ruangan itu kosong dan gelap, seolah ritual semalam hanyalah mimpi buruk. Tapi bau amis yang menusuk dan bekas lingkaran abu di lantai membuktikan semua itu nyata. Ia terseret menuju kamar, tubuhnya lemas, matanya sembab. Ia ingin pergi, meninggalkan rumah itu. Tapi ketika ia membuka pintu depan, yang ia lihat bukan lagi halaman rumah mereka. Di luar sana hanya ada kegelapan, seperti jurang tanpa dasar. Tak ada jalan, tak ada langit, hanya kabut pekat dan suara-suara bisikan samar yang memanggil namanya dari segala arah. Rumah itu tak lagi berada di dunia yang sama. Hari-hari setelah itu seperti siklus mimpi buruk yang tak berujung. Rina sendirian di dalam rumah yang perlahan berubah wujud. Dinding yang dulunya berwarna krem berubah menjadi gelap, lembab, dan seolah bernafas. Lantai kayu kini dipenuhi bercak darah dan jejak kaki kecil yang entah milik siapa. Piring-piring pecah sendiri di dapur, kursi bergerak tanpa disentuh, dan cermin memantulkan wajah lain selain wajahnya sendiri. Setiap malam, suara Bayu terdengar memanggilnya dari balik dinding, memohon maaf, dan kadang tertawa. Tawa yang tidak berasal dari manusia. Dan di setiap malam bulan purnama, bayangan hitam itu muncul kembali, mendekatinya lebih dekat dari sebelumnya, seakan menagih sesuatu yang belum selesai. Satu malam, Rina nekat mencari kamar belakang lagi, berharap menemukan sesuatu yang bisa membantunya keluar dari mimpi buruk ini. Tapi ketika ia mendorong pintu kamar yang kini terbuka dengan sendirinya, ia menemukan ruangan yang berbeda dari sebelumnya. Tidak ada debu, tidak ada lukisan tua. Sebaliknya, kamar itu tampak seperti altar pemujaan yang megah. Penuh lilin hitam, simbol-simbol kuno di dinding, dan sebuah patung mengerikan yang duduk di singgasana tulang. Di depannya, terbentang buku tua dari kulit manusia. Disitulah Rina membaca perjanjian pesugihan itu, yang ditulis dengan darah. Harta untuk nyawa. Kaya untuk sepi. Kembali tidak ada. Jiwa akan tinggal. Tiba-tiba ia sadar, Bayu tidak hilang. Bayu masih di sana, terperangkap bersama roh-roh yang dikorbankan sebelumnya. Dengan air mata bercucuran, Rina membakar buku itu. Api menyala membesar, menyambar langit-langit rumah, membakar semua yang ada. Teriakan-teriakan dari roh-roh penghuni rumah menggema keras. Dan sosok bayangan besar itu menjerit kesakitan, terbakar bersama patung di altar. Rina menjerit dan jatuh pingsan di tengah kobaran api, memeluk dirinya sendiri. Ia tidak tahu apakah ia akan mati, atau akan ikut terperangkap selamanya. Yang ia tahu, ia telah melawan sesuatu yang lebih tua dan lebih gelap dari kematian itu sendiri. Saat Rina terbangun, ia sudah berada di pinggir jalan. Rumah kontrakan itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah lahan kosong dengan tanah hitam gosong, seperti bekas terbakar hebat. Tak ada yang percaya ceritanya. Beberapa menyebutnya gila, beberapa menyuruhnya pergi. Tapi ia tahu apa yang terjadi. Dan setiap malam, ketika ia menutup mata, suara Bayu masih terdengar memanggil dari kegelapan, suara yang penuh penyesalan dan kesakitan. Karena dalam dunia pesugihan, semua hal yang didapat harus dibayar. Dan bayaran itu tidak pernah murah. Setahun telah berlalu sejak kejadian itu. Rina mencoba membangun kembali hidupnya, kini tinggal bersama adiknya di kota lain. Namun luka di dalam dirinya tak pernah benar-benar sembuh. Setiap malam, ia masih membawa bekas mimpi buruk dari rumah itu. Tidak hanya mimpi, tapi juga keanehan-keanehan yang terus menghantui. Bayangan yang melintas di cermin, suara langkah kaki yang berhenti tepat di depan kamarnya, dan bau dupa yang kadang muncul tiba-tiba. Seolah bagian dari rumah itu ikut bersamanya, atau mungkin bagian dari dirinya telah tertinggal di sana. Rina mulai sering mimisan, kadang saat tengah malam ia terbangun sambil bicara dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Adiknya, Dita, beberapa kali melihat Rina berdiri menghadap tembok selama berjam-jam, tidak berkedip, seolah sedang mendengarkan sesuatu yang hanya dia yang bisa dengar.
Setiap kali Dita mencoba bertanya, Rina hanya menjawab, dia belum selesai. Tak ada yang tahu siapa dia itu. Namun satu hal yang jelas, apapun yang terjadi di rumah kontrakan itu, belum sepenuhnya berakhir. Suatu malam, Dita menemukan Rina duduk di lantai ruang tamu, memegang sehelai kertas tua yang dilipat rapi. Dita merebut kertas itu dan membaca isinya. Di situ tertulis nama-nama, ratusan nama. Semua tertulis dengan tinta merah, dan di bagian bawah, ada cap tangan yang tampak seperti dicelup darah. Nama terakhir di daftar itu adalah Dita. Tubuh Dita bergetar. Ia menatap kakaknya dengan mata melebar. Tapi Rina hanya tersenyum tipis, senyum yang bukan miliknya. Dia sudah memilihmu, sekarang giliranku bebas. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Dita mendengar suara tangisan dari kamar belakang rumah mereka, padahal rumah itu hanya memiliki 2 kamar. Sejak saat itu, Rina menghilang. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Polisi menyelidiki, tapi tak ada petunjuk. Yang tertinggal hanya sebuah buku usang di atas tempat tidur Dita. Halaman pertama bertuliskan, perjanjian telah diterima. Rumah baru telah dipilih. 3 bulan setelah hilangnya Rina, Dita mulai merasa ada sesuatu yang tumbuh dalam dirinya, sesuatu yang bukan miliknya. Ia sering kehilangan waktu, bangun pagi dengan tangan kotor seperti habis menggali tanah, atau mendapati pakaian yang tidak ia ingat pernah dipakai tergantung di lemarinya, basah dan berlumur tanah liat. Mimpi-mimpi buruk pun semakin nyata. Ia selalu bermimpi berada di sebuah rumah gelap, dengan dinding penuh tangan-tangan kecil yang menjulur dari celah. Di tengah ruangan, ada kursi rotan reot, dan di sanalah Rina duduk, diam, dengan senyum penuh luka dan mata yang kosong. Setiap malam, mimpi itu makin nyata, dan setiap kali ia terbangun, Dita mendapati tanah di sepatunya, tanah dari rumah kontrakan lama. Rasa takut berubah menjadi obsesi. Dita mulai menyelidiki jejak rumah itu, mengunjungi perpustakaan kota, mewawancarai warga lama yang masih hidup. Ia menemukan catatan tua, berita lama yang bahkan tidak lagi muncul di arsip digital. Ternyata rumah itu tidak hanya terikat pada satu dukun pesugihan, rumah itu adalah pintu. Sebuah gerbang yang setiap puluhan tahun dibuka kembali oleh sosok yang haus jiwa, yang menandai pewaris barunya lewat darah keluarga. Dita mengerti sekarang. Rina bukan hanya korban, ia adalah perantara. Dan kini, warisan itu telah jatuh padanya. Semua mulai masuk akal ketika Dita menemukan sebuah video lama, rekaman amatir dari seseorang yang pernah tinggal di rumah itu pada tahun 1993. Dalam video itu, seorang pria muda berbicara terbata-bata di depan kamera. Wajahnya pucat dan matanya membengkak karena menangis. Rumah itu hidup, dan ketika kau masuk, ia tidak akan pernah membiarkanmu pergi, katanya. Di akhir video, pria itu tersenyum dengan air mata mengalir. Lalu terdengar suara ketukan pelan dari dalam dinding. Dita akhirnya memutuskan untuk kembali ke tanah bekas rumah kontrakan itu. Meski sekarang hanya ladang kosong, ia membawa cangkul dan lilin hitam, mencoba mengulang apa yang pernah Rina lakukan. Ia menggali tanah malam-malam, mengikuti bisikan yang tak pernah berhenti di telinganya. Dan di kedalaman 1 meter, ia menemukan sesuatu. Sebuah pintu kayu tua, terkubur utuh. Tangan gemetar menyentuhnya. Dalam diam, Dita tahu, ia telah sampai di ujung garis. Malam itu, cahaya bulan tertutup awan. Hanya satu suara terdengar dari ladang itu, suara ketukan lambat dari dalam tanah. Pintu kayu terbuka dengan sendirinya, dan kabut hitam mulai merayap keluar, menjalar ke kotak kecil di sekitarnya. Pesugihan telah memilih tubuh baru, dan dunia baru saja kehilangan satu cahaya lagi. Kabut hitam dari ladang bekas rumah kontrakan itu tak langsung menyapu kota, tapi menyusup perlahan, melalui mimpi, melalui suara-suara samar, melalui orang-orang yang hatinya dipenuhi keserakahan dan dendam. Dalam sebulan, kota kecil itu mulai berubah.
Banyak kejadian aneh terjadi, anak-anak menghilang saat tidur, hewan peliharaan ditemukan mati dengan mata melotot ke langit-langit, dan beberapa warga tiba-tiba kaya raya tanpa alasan jelas, namun berujung gila atau bunuh diri dalam waktu singkat. Di antara mereka, satu nama mulai beredar dalam bisik-bisik, seorang wanita muda yang suka berdiri di pinggir ladang, diam, seolah menjaga sesuatu. Namanya, Dita. Namun Dita bukan lagi manusia biasa. Tubuhnya memang masih tampak seperti sebelumnya, tapi mata itu kini redup seperti bara arang. Ia tidak bicara, tidak menyapa siapapun. Tapi setiap orang yang melihatnya merasakan hal yang sama, takut. Karena dari tubuh mungilnya terpancar sesuatu yang lebih tua dari waktu. Auranya menelan suara, membuat udara beku. Ia kini adalah penjaga pintu, yang memilih siapa yang boleh lewat, dan siapa yang harus dikorbankan. Mereka yang terlalu dekat dengannya seringkali bermimpi masuk ke rumah yang tidak pernah mereka kenal. Rumah dengan dinding bergerak, tangga yang tidak pernah berakhir, dan suara anak kecil yang menyanyi lagu Nina Bobo dengan nada sumbang. Rumah itu hidup, dan mereka menjadi bagiannya. Di dunia nyata, tubuh mereka membusuk perlahan, tapi di dunia rumah itu, mereka terus berjalan, tanpa arah, tanpa henti. Dita, dalam mimpi mereka, selalu berdiri di ujung lorong. Ia tidak menolong, hanya menatap, dan tersenyum. Namun di tengah kegelapan itu, ada satu jiwa yang tidak menyerah. Seorang pemuda bernama Rega, adik tiri dari Bayu yang selama ini tinggal di luar kota, kembali karena merasa gelisah setelah Rina dan Bayu menghilang tanpa jejak. Rega pernah diberi jimat kecil oleh neneknya sebelum merantau. Katanya, kalau kau pernah merasa dunia ini jadi terlalu sunyi, pakai ini, dan dengarkan. Rega mulai menyelidiki jejak Dita, dan pelan-pelan menemukan pola kematian dan kegilaan yang membentuk lingkaran gelap di kota kecil itu. Ia tahu, pusat dari semuanya adalah ladang hitam itu. Di malam purnama, Rega datang ke ladang dengan jimat dan buku tua yang ia temukan di perpustakaan daerah. Satu-satunya yang selamat dari pembakaran rumah kakeknya, seorang bekas penganut aliran putih. Di tengah ladang, ia menggambar segel pelindung dan membacakan mantra untuk menutup pintu. Namun saat Dita muncul dari kabut, tak ada lagi wajah saudari Bayu yang dulu ia kenal. Wajah itu sekarang berlipat, kulitnya pucat seperti lilin, dan dari mulutnya terdengar suara-suara, puluhan suara dari orang-orang yang pernah dikorbankan. Dita menyerang, dan malam itu menjadi medan antara terang dan gelap. Api dan darah. Roh-roh yang berteriak dari dalam tanah, dan kekuatan kuno yang mencoba bertahan dalam tubuh manusia. Rega hampir kalah, tapi saat ia menyebut nama Rina dan Bayu dalam doa terakhirnya, sesuatu dalam diri Dita terguncang. Roh Rina muncul sekejap, menahan bayangan gelap itu, memberi Rega cukup waktu untuk menutup pintu. Dan saat segel menyatu kembali, Dita terjerembab ke tanah. Tubuhnya terbakar dari dalam. Tapi sebelum menghilang, ia menatap Rega dengan sisa-sisa dirinya yang masih manusia. Terima kasih, katanya pelan, sebelum menjadi abu dan tersapu angin. Pintu itu tertutup, tapi tanah itu tetap gelap. Dan Rega tahu, pintu tidak pernah benar-benar menghilang. Ia hanya tidur, dan dunia butuh penjaga baru. Maka malam itu, Rega menggali tempat di mana pintu dikubur dan menanam lilin serta jimat di sekelilingnya. Ia duduk di sana, bersila, dan menunggu. Karena ia tahu, suatu saat, kabut akan kembali. 3 tahun berlalu sejak malam ladang itu terbakar sunyi dalam upacara pemurnian oleh Rega. Kota kecil di pinggiran itu kembali tenang, setidaknya di permukaan. Tak ada lagi anak-anak hilang, suara tangisan malam hari, atau orang kaya mendadak yang berakhir tragis. Tapi tanah itu tetap menolak untuk ditumbuhi apapun. Tanaman mati hanya dalam hitungan jam, hewan enggan melintas, dan udara di sekelilingnya selalu lebih dingin dari tempat lain. Rega menjaga batasnya setiap hari, tidak pernah jauh,
tidak pernah lengah. Ia bukan hanya penjaga. Ia sudah menjadi bagian dari tanah itu, seperti segel hidup, seperti benteng terakhir sebelum sesuatu yang lebih buruk menembus dunia. Namun bayangan masa lalu tak pernah benar-benar hilang. Setiap malam Rega duduk bersila di tepi ladang, ia masih bisa mendengar suara-suara, rintihan Dita, tangisan Rina, dan suara-suara lain yang tidak ia kenal, nyawa-nyawa yang terperangkap di antara dua dunia, menanti untuk dibebaskan atau menanti kesempatan kedua. Rega menulis semuanya dalam jurnal, halaman-halaman berisi catatan horor, mantra pelindung, dan peringatan untuk siapapun yang akan melanjutkan tugasnya jika ia gagal. Karena ia tahu, hidupnya tidak akan lama. Tanah itu menuntut, dan bahkan penjaga pun, pada akhirnya, harus membayar. Pada musim hujan keempat sejak ritual itu, sesuatu berubah. Malam terasa lebih berat, lebih pekat. Awan tidak bergerak, bulan tidak muncul, dan bintang-bintang lenyap. Rega bermimpi tentang seorang anak kecil yang berjalan keluar dari ladang, memanggilnya, "Ayah." Dalam mimpi itu, anak itu menuntunnya ke dalam rumah tua, rumah yang seharusnya sudah terbakar, yang tak lagi ada, namun berdiri kembali, utuh, dengan pintu yang terbuka lebar. Di dalamnya, semua roh menunggu dan tertawa. Rega terbangun dengan tubuh penuh luka cakaran, seolah sesuatu mencoba menariknya ke dunia bawah. Ia sadar, segel mulai melemah. Malam berikutnya, 3 remaja terekam oleh kamera pengawas mencoba masuk ke ladang untuk uji nyali. Esok paginya, hanya satu yang kembali, dengan mata kosong dan tubuh kaku. 2 lainnya menghilang tanpa jejak. Rega mencari mereka selama berhari-hari, tapi yang ia temukan hanyalah topi yang tergeletak di depan pintu kayu kecil yang muncul kembali di bawah tanah. Pintu itu tidak terkubur lagi. Ia telah muncul dengan sendirinya. Dan di sisinya, ada bekas langkah kaki kecil, basah oleh lumpur dan darah segar. Rega tahu ia sudah tidak bisa sendiri. Ia kembali ke kota, membawa jurnal dan cerita yang nyaris tak masuk akal. Ia mendatangi seorang wanita bernama Ajeng, seorang dukun muda yang mewarisi ilmu neneknya. Ajeng telah lama menolak campur tangan dalam urusan gaib, tapi saat Rega menyebut nama ladang hitam, wajahnya berubah pucat. "Kau tidak mengerti," katanya dengan suara bergetar. "Itu bukan sekadar rumah, itu titik temu. Gerbang tempat 2 dunia bersilang. Dan setiap gerbang butuh kunci." Mereka mulai bersiap. Ritual terakhir akan dilakukan. Tapi kali ini, bukan untuk menutup pintu, melainkan untuk mengusir roh-roh yang telah melekat di dunia dan menghancurkan akar dari kutukan pesugihan itu, roh sang dukun pertama. Namun ada risiko besar. Siapapun yang memanggil nama sang dukun dalam ritus pengusiran akan menjadi medium permanennya, dan harus ikut ke dunia bawah saat roh itu dipaksa keluar. Rega tidak ragu. Ia tahu ini waktunya. Tapi Ajeng, yang diam-diam sudah melihat masa depan Rega lewat medium cermin darah, mulai bertanya dalam hati, apa benar Rega hanya penjaga, ataukah dia adalah warisan kegelapan itu sendiri?